Halo, selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Ya, Minggu berapa, Pak? 30 tanggal Mei 30 Mei 2021. Baik, anak-anak pasti sudah siap, sudah mandi semua kan? Iya. Oke. Kita percaya anak-anak sudah pada siap ya Pak ya? Iya. Karena kita sudah terbiasa ibadah online. Jadi mereka sudah tahu, iya ini saatnya ibadah, harus cepat-cepat mandi, cepat-cepat nyalakan HP atau laptopnya. HP atau laptop, ya silakan disiapkan. Kita akan memuji pujian yang pertama, TAAT, taat. Taat Iya. ya, kita mau belajar taat anak-anak ya. Semua bersemangat ya. TAAT taat, TAAT taat. Saya mau seperti Yesus, TAAT taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa, Mama. Mereka semua TAAT taat. Awas ya kata-katanya jangan sampai keliru ya. TAAT taat, TAAT taat. Saya mau seperti Yesus, TAAT taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama. Lakukan nasihat mereka semua, TAAT taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Ya. Yesus, dengar-dengaran kepada Papa, Mama. Lakukan nasihat mereka semua, TAAT taat. Oke. Iya, puji Tuhan. nama Semoga Tuhan. anak-anak makin semangat untuk taat ya Pak ya. Puji Tuhan. Sebelumnya Iya. kita akan melanjutkan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, anak-anak mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berterima kasih padamu untuk pagi hari yang cerah ini yang kau berikan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah online bersama teman kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin ibadah pagi ini dari awal hingga akhir, dan tolonglah kami Tuhan untuk kami dapat dengar-dengaran, untuk kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu dengan penuh semangat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah pagi ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Nah, puji Tuhan. Nah, anak-anak, memang tema kita ini adalah tentang ketaatan, ya, tentang ketaatan. Dan ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita ini murid-muridnya Tuhan Yesus, diutus Iya, oleh Tuhan. betul ya. sekali. Pak Arif diutus untuk mengabdi ya, tanpa kita semua diutus. tanpa apa? Tanpa pamrih, nggak boleh ada embel-embel. Oke. Nanti saya dapat berkat apa? Ada pujian, ku Ya. utus kau mengabdi tanpa pamrih. Iya. Anak-anak tetap bangkit berdiri ya. Ya, silakan bangkit berdiri. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku, ku utus kau membalut yang terluka,
menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Anak-anak diikuti ya, di situ ada kata-katanya. Mungkin tidak hafal, tapi kita terus belajar dan belajar. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Karena Bapa mengutusku, ku utus kau. Ya. Puji Tuhan, anak-anak sudah melakukan puji-pujian kepada Tuhan. Dan ini harus dilakukan ya Pak ya, di dalam hidup kita sehari-hari. Tidak hanya pujian, omongan, tapi harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak jangan lupa nanti ada persembahan. Biasa kita masukkan dalam amplop dan dimasukkan ke kotak surat di depan gereja atau dititipkan kepada papa mamanya. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sebelum memuji pujian firman Tuhan ku dengar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu telah mengikuti ibadah, telah memuji-muji nama Tuhan, dan kami akan juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya terimalah persembahan kami Tuhan, dan kalau sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan seruan sabda firman Tuhan. Mohon kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati guru-guru kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita pujikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Ya,
Puji Terima kasih, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Salam, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dengan Pak Sigit dalam renungan pagi, minggu pagi tanggal 30 Mei 2021. Mengambil tema yaitu Yesus datang ke bait Allah. Diambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Namun saya bacakan yang ayat 45 sampai 48. Begini bunyinya. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Ya, untuk ayat selanjutnya dibaca, harus dibaca ya. Cerita ini diawali mulai Yesus berumur 12 tahun. Saya sebelumnya membuat kuis. Ada sebuah kata ya, terdiri dari 4 huruf. Yang dibalik, dibaca dari belakang, artinya sama. Ya, kata-kata itu berarti jawabannya adalah patuh. Apakah itu? Ya, disimpan dulu, jangan dijawab sekarang. Disimpan nanti di akhir cerita, tolong sudah ada jawabannya. Nah, sekarang saya mau bercerita bahwa Yesus 12 tahun sedang apa? Dimulai dari Dia lahir, Dia besar, enggak diceritakan dalam Alkitab Dia bagaimana, ujuk-ujuk. Dia umur 12 tahun diceritakan begini. Pada satu hari di Yerusalem diadakan perayaan Paskah. Apa Paskah itu? Paskah adalah bukan seperti sekarang. Paskah adalah perayaan Tuhan Yesus, bukan begitu. Paskah artinya bahwa bangsa Israel sudah bebas dari bangsa Mesir. Dari apa? Dari perbudakan. Mereka sudah bebas dari Mesir. Tadi diceritakan bahwa Tuhan Yesus mulai berkarya umur 12.
Ya, diceritakan bahwa Tuhan Yesus umur 12 ngapain? Bertumbuh, berkembang seperti layaknya orang lain. Bertumbuh itu gimana toh? Bertumbuh adalah satu, tambah tinggi, itu. Tambah apa? Tambah tinggi, tambah semakin besar, pakaiannya enggak cukup, dipakai sesek kabeh, itu adalah bertumbuh. Diceritakan bahwa Yesus berangkat pagi-pagi. Tuhan Yesus bersama rombongannya, bapaknya, ibunya, Yesus. Belum mempunyai saudara, dia hanya bertiga. Dia berangkat pagi-pagi jalan kaki. Dari mana kotanya Yesus? Kota Nazaret, ya betul. Dia dari Nazaret menuju Yerusalem. Dia berangkat pagi-pagi, dia berjalan, terus berjalan. Di desa lain, dia ketemu dengan rombongan lain. Semakin banyak, kemudian dia menuju Yerusalem. Sesampai di Yerusalem, dia merayakan Paskah. Tidak diceritakan bahwa dia merayakan Paskah itu bagaimana. Dia merayakan Paskah dengan teman-temannya, dengan sanak saudaranya. Dia berpisah dengan Yusuf dan Maria. Sudah berpisah, enggak terasa ayah ibunya. Dia pulang, kemudian pulang. Dalam perjalanan santai saja, tidak merasa khawatir. Setelah dilihat-lihat, ternyata Tuhan Yesus tidak bersama dengan mereka. Di mana Yesus? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, kita teruskan ceritanya. Dia, ayah ibunya ini berjalan pulang menuju Nazaret. Dia berjalan, terus ditengok tidak ada Tuhan Yesus toh. Dia tidak merasa khawatir. Paling sama-sama temannya, paling sama sanak saudaranya. Setelah ditunggu-tunggu tidak muncul. Tuhan Yesus tidak muncul. Kemana ya Tuhan Yesus? Kak, kemana ya Yesus? Terus dia bertanya ke teman-temannya, apa kamu tahu Yesus? Tidak tahu. Apa kamu tahu Yesus? Semua tidak tahu. Wah, gimana ini? Lebih baik kita kembali ke Yerusalem. Akhirnya dia kembali ke Yerusalem. Kembali ke Yerusalem, dia tanya-tanya, enggak ada yang tahu. Akhirnya dia pusing sehari, 2 hari, 3 hari baru bertemu dengan Yesus. Ada di mana mereka? Ada di mana Yesus? Betapa terkejutnya Yusuf dan Maria. Ternyata Yesus sedang berbincang-bincang bersama alim ulama, bersama guru-guru kitab suci, bertanya-tanya dan ditanya
Dia tahu jawabannya. Mereka sangat heran. Dari mana kok bisa menjawab? Dia lupa bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya Tuhan. Dia sangat cerdas sekali, melebihi kecerdasan anak-anak seumurnya. Akhirnya Tuhan Yesus diajak pulang oleh Maria. Tuhan Yesus kemudian diajak Maria, Yesus, kenapa kamu nggak pulang-pulang? Nggak apa? 3 hari kami mencarimu tidak ketemu. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kau tahu bahwa aku harus di dalam rumah Bapakku? Maria bingung. Dia menyimpan dalam hatinya semua perkara yang ada pada Yesus disimpan di dalam hatinya. Yesus kemudian bersiap-siap, dia menurut, dia taat kepada ayah dan ibunya. Dia terus berangkat pulang, kemudian sampailah ia di tujuan. Oke. Saya mau bertanya kembali, apakah jawabannya sebuah kata yang dibalik pun artinya sama? Ngerti enggak? Ngerti ya? Contohnya seperti kata dibalik kata, dari belakang pun kata. Nah itu sebuah kata yang berarti adalah patuh. Apakah itu? T-A-A-T dibalik T-A-A-T. Sama kan? Ya, jawabannya itu adalah taat. Tuhan Yesus selalu taat kepada ayah ibunya. Bagaimana dengan kamu? Kalian apa taat kepada Tuhan? Gimana? Taat kepada Tuhan, selalu membaca firman, selalu memuji Tuhan. Banyak sekali ketaatan yang berhubungan dengan Tuhan. Taat kepada guru, mengerjakan PR, belajar, terus mengerjakan PR sudah, belajar dong, bolak-balik, belajar, mengerjakan PR, membantu orang tua, banyak sekali. Terus pada guru sekolah minggu, pada orang tua, pada kakak, pada adik, taat luas sekali ya. Kalau kamu melihat Yesus, melihat Tuhan Yesus
yang selalu taat. Bagaimanakah kalian bisa enggak taat? Yuk kita mulai hari ini, mulai saat ini kita selalu taat kepada Tuhan Yesus. Amin. Untuk ayat hafalan terambil dari Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami harus selalu taat. Baik itu taat kepadamu ya Tuhan, kami juga taat kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.